Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas NIR Protocol, sama kita akan bahas TON ya, gimana kondisi dari fundamental dan juga pergerakan harganya. Karena kalau kita lihat dari kondisi market overall, Bitcoin masih dalam tekanan jual, masih dalam tahap koreksi setelah dia mencapai all time high di kisaran level $108.000 dan juga Bitcoin dominan sayang sekali mengalami tren kenaikan juga. Ini menekan banyak altcoin dan masih dalam proses tekanan jual. Teman-teman tidak luput, NIR Protocol dan TON juga sama-sama mendapatkan selling pressure dalam beberapa waktu terakhir. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke pembahasan dari NIR, kita mau informasikan dulu nih, ada campaign dari Gate.io yaitu Reunion Season, di mana teman-teman bisa berpeluang mendapatkan hadiah sampai 20.000 US dollar. Caranya gimana? Silakan daftar Gate.io kalau teman-teman belum punya akun. Kalau yang sudah, silakan masuk juga ke link event yang aku sertakan di kolom deskripsi, klik daftar atau join. Campaign ini hanya untuk teman-teman yang sudah melakukan registrasi Gate.io dari periode 29 September sampai dengan 30 November. Jadi tidak untuk semua orang. Jadi kesempatan banget buat teman-teman yang udah daftar Gate.io di bulan lalu ya. Silakan untuk ikutin campaign ini. Hadiahnya lumayan gede dan juga yang memperebutkan pasti cuma orang-orang kalian saja. Jadi nggak akan buat semua orang. Jadi peluang teman-teman untuk dapetin hadiahnya sangat besar gitu. Jadi kalau teman-teman melakukan trading di market spot at least 10 US dollar atau di market future setidaknya 50 US dollar, teman-teman berpeluang langsung mendapatkan reward sampai 10 dolar. Ini hanya untuk 500 pengguna tercepat yang ngikutin campaign ini. Kemudian ada hadiah-hadiah yang lebih besar yang bisa teman-teman menangin kalau kalian di market spot bisa trading di atas dari 5.000 US dollar, berpeluang mendapatkan hadiah sampai 100 dolar, tapi cuma buat 5 orang saja. Kalau teman-teman di market spot bisa trading di atas dari 1000 US dollar, ya, itu juga bisa mendapatkan hadiah sampai 50 US dollar hanya untuk 100 pemenang saja. Kemudian yang trading di atas dari 200 US dollar, teman-teman bisa berpeluang dapat sekitar 15 dolar. Itu juga ada hadiah-hadiah lainnya yang bisa teman-teman menangin kalau teman-teman merekrut atau ya kasih referral link kalian ke teman-teman kalian. Kalau yang join di atas 15 orang, hadiahnya lumayan sampai 50 US dollar, lumayan gede. Campaign ini akan berlaku sampai 14 hari ke depan, jadi 2 minggu ke depan. Kira-kira di awal bulan Januari, minggu kedua, event ini akan berakhir. Itu yang tertarik, linknya di kolom deskripsi. Oke, kita akan langsung bahas NIR Protocol. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 5 dolar. Sementara ini sih pergerakan NIR Protocol nggak terlalu gimana-gimana ya. Secara project, ini project yang lumayan banyak mendapatkan partnership di kuartal keempat 2024 ini, di mana kemarin NIR Protocol sudah bekerja sama dengan Telkom, salah satu penyedia layanan infrastruktur Web3 ya, salah satu perusahaan telekomunikasi di Belanda dan juga di Jerman. Gitu, dia melakukan kolaborasi ya, di mana NIR Protocol itu bisa memfasilitasi penyediaan dari sovereignty, security, dan juga decentralized AI untuk pengembangan perusahaan dari Telkom Web3 ini. Gitu. Jadi ya tujuannya untuk apa? Untuk menggunakan blockchain milik dari NIR ya, yang mana adalah layer 1, di mana join dengan perusahaan telekomunikasi otomatis semakin besar nih jaringan dari perusahaan dari Telkom ini. Itu. Dan ini bisa berdampak positif untuk penggunaan dari blockchain NIR Protocol ke depannya. Kalau kita lihat juga dari berita yang lain, ada Entity Data collaborate with Metapool to drive data sovereignty. Ya, ini juga merupakan salah satu pengembangan dari NIR Protocol yang mana dia join dengan Metapool ya untuk menyediakan ataupun memfasilitasi juga pengembangan terkait dengan keamanan token tata kelola dan juga untuk decentralized AI, proyek-proyek yang berbasiskan decentralized AI.
Ya, ini juga merupakan, project yang bisa dibilang bagus untuk use case daripada layer 1 dari NIR protokol. Selain itu, NIR juga sudah menyediakan, bridge antara Dogecoin ya, dengan jaringan dari NIR protokol yang sudah disupport. Otomatis sekarang pencipta pencipta Doge itu bisa melakukan swap token transfer yang lebih smooth karena sudah didukung oleh jaringan yang lebih luas. Sedikit kita ulas tentang laporan keuangan dari NIR Protocol untuk kuartal ketiga. Ya, meskipun kuartal keempat belum diupdate, cuma kalau kita lihat dari data terbarunya di kuartal ketiga ini, NIR Protocol nampaknya mengalami penurunan total revenue jika di-compare dengan apa yang terjadi di kuartal kedua 2024. Nah, penurunan dari sebelumnya di 2,35 juta turun menjadi 1,64 juta. Nah, kalau kita lihat daily transaksi juga pada NIR Protocol itu turun dari 7,68 menjadi 6,88. Kalau kita lihat dari, harga tokennya juga kurang lebih sedikit mengalami penurunan dari 5,3 menjadi 5,29. Dengan average transaction kita lihat di sini terjadi penurunan juga dari 0,004 menjadi 0,0026. Ya, itu data. Kalau kita perhatikan dari kuartal ketiga akhir ya, circulating supply dari NIR protokol juga kurang lebih mengalami proses penurunan. Jadi kalau kita lihat dari data, menurut kuartal ketiga NIR protokol memang dalam performan yang cenderung negatif. Jika di-compare dengan yang terjadi di kuartal kedua. Jadi di kuartal kedua itu trennya lebih baik ya untuk NIR. Itu secara revenue mereka turun, average transaction juga mengalami penurunan. Lalu untuk burning mechanism dari trading fee mereka sudah burning ya, dan 30%. Lumayan banyak token yang coba buat di burning oleh setiap transaksi yang berhasil di jaringan NIR protokol. Itu sih kalau kita lihat dari average address yang terjadi atau active average address saat ini masih dalam tahap koreksi juga, teman-teman. Jadi secara data berkorelasi penuh ya antara pemasukan, daily usernya, aktivitas transaksi, semuanya rata-rata mengalami fase penurunan di jaringan dari NIR. Kemudian developer activities juga kurang lebih turun juga nih dari periode bulan Agustus 2023 sampai dengan September 2024. Turun lumayan drastis. Jadi secara overall menurut saya tren dari NIR ini ya lagi dalam proses penurunan, teman. Itu sih diambil dari data Mesari ya. Kemudian NIR Liquid Staking lead by Linear and Metapool itu justru mengalami kenaikan yang berarti jumlah staker pada NIR makin meningkat. Oke lah, secara penggunaan use case, average dari daily transaction mereka turun, tapi jumlah staker dari NIR cenderung naik. Ini berarti ada investor-investor baru yang baru masuk ke NIR. Itu jadi nggak negatif-negatif amat lah. Supply maksimum NIR sudah di 1,2 miliar ya untuk tokennya, dan untuk token unlock kita bisa cek di sini. Nah, jumlah penambahan token itu akan dibagikan secara bertahap untuk foundation, untuk yayasan, kemudian untuk operation. Nah, kalau kita berbicara tentang harga dari NIR Protocol, overall saat ini kondisinya NIR Protocol masih dalam konsolidasi sih. Jadi teman-teman, NIR Protocol ini kan sudah bagus nih performanya waktu dia breakout di kisaran Oktober 2024 kemarin. Breakout and then dia sedikit koreksi dalam ya, sampai 3,6 and then dia naik mencapai target resistance di kisaran level 8,3. Namun setelah itu yang terjadi adalah tekanan jual yang lumayan signifikan. Ya, volume transaksi yang awalnya lumayan bagus, pelan-pelan mulai turun, disertai dengan volume smart money yang juga turun signifikan di time frame daily. Artinya apa? Artinya ada selling pressure dalam jangka waktu pendek. Ini mengindikasikan memang kondisi dari perekonomian saat ini masih belum terlalu oke, sehingga aliran dana yang sebelumnya berfokus pada kenaikan altcoin, pindah lagi ke Bitcoin, sehingga Bitcoin dominance-nya naik. Dan sebenarnya di market global, kondisi dari indeks dolar juga mengalami peningkatan. Jadi ibaratnya dana ada yang banyak masuk lagi ke dolar US, apalagi inflasi yang cenderung naik dari data CPI
PCE, dan juga PPI yang sudah kita dapetin di bulan Desember ini, gitu. Jadi untuk altcoin belum dapat momentum yang lebih lama lagi, cuma kemarin aja tuh sempat naik dari 3,6 sampai dengan $8 something, gitu. Untuk kedepannya kemana arah dari NIR? Kalau kita perhatikan secara pergerakan sebenarnya NIR ini lumayan oke. Ya, dari price action, memang dia masih bertahan di area support kisaran 4,8, tapi semoga aja level support tersebut masih cukup kuat. Ada potensi jangka pendek, NIR Protocol bisa ngetes area 6,2, andai kata dia mampu mempertahankan area support di kisaran 4,8 dolar ini. Namun, andai kata kalau skenarionya ternyata tidak seperti itu, pergerakan NIR justru jebol level support tersebut, maka next targetnya cukup dalam untuk area support, yaitu ada di kisaran level 3,5 dolar. Di sini level bottom sebelumnya yang juga beberapa kali ngetes area NIR protokol ya. Jadi itu adalah bad skenario atau worst case skenario yang bisa terjadi pada NIR protokol. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen agresif, jangan lupa pasang stop loss. Kalau ada yang pengen pasang long position ataupun dalam posisi sekarang ya, itu ya cenderung agak high risk sebenarnya. Tapi kalau seandainya nih tren bagus ya kan menjelang awal tahun nanti di Januari, andai kata trennya bagus, NIR mampu mempertahankan level 4,6, ini bisa menjadi salah satu sentimen yang bagus sih untuk tren kenaikan berikutnya pada NIR. Maka kita bisa saja mendapatkan kenaikan yang lumayan impulsif dan juga indikasinya adalah membentuk yang namanya lower high baru. Dalam structure bullish tentu saja kita menantikan adanya lower high baru. Tinggal kita menemukan di mana level bottomnya yang saat ini masih cenderung ambigu, masih belum terlalu clear untuk level-level tersebut, teman-teman. Jadi intinya level 4,6, 4,7 ini merupakan level yang harus teman-teman pantau. Gitu. Kalau dia mantul, maka trend bullish. Kalau dia breakdown, kemungkinan kita masih dalam tekanan jual atau dalam proses konsolidasi. Yang mana kalau dalam bigger picture kita melihat NIR protokol masih dalam tahap sideways yang cukup panjang. Itu dari NIR protokol. Next kita akan bahas untuk Toncoin ya. Hari ini Toncoin diperdagangkan di kisaran level 92,6 ribu rupiah, di mana Toncoin ini ketika Pavel Durov kemarin ditangkap, sempat ditahan ya teman-teman, sampai akhirnya dia bebas di kisaran 29 Agustus karena dia membayar jaminan denda sekitar 8,6 miliar USD, 86 miliar rupiah. Itu pergerakan dari TON belum terlalu perform. Kita bisa melihat pergerakan TON ketika mencapai puncaknya waktu di kuartal kedua 2024, trennya cenderung lebih ya kurang bergairah ya dalam beberapa waktu kemarin. Itu. Tapi kalau kita perhatikan dari mereka punya komunitas masih sangat-sangat solid. Ya, TON ada beberapa investasi yang masuk dari OKX Venture, katanya pengen mengembangkan DeFi, gaming, dan juga AI, yang mana ini bisa lebih masif, terutama untuk aplikasi dari Telegram. Ya, TON berinovasi lebih banyak akan melakukan perkembangan di Telegram itu sendiri. Kemudian Bybit juga ada invest nih untuk pembuatan wallet Web3 yang nantinya akan lebih memudahkan untuk transfer ya di jaringan TON dan juga Bybit yang juga akan diakomodir nanti sama blockchain dari Bybit yaitu Mento. Selain itu juga ada Utila and TwinStake yang bertujuan untuk meningkatkan adopsi staking dari token atau koin TON supaya lebih besar, lebih masif lagi mendapatkan ya investasi dari banyak trader ataupun investor, teman-teman. Jadi bertujuan untuk meningkatkan exposure dan juga lebih mudah ya potensial mendapatkan staking institution dan juga retailer. Ini merupakan sebuah perkembangan yang bisa dibilang akan membawa TON bisa memiliki ekosistem yang lebih kuat depannya. Kalau kita sedikit lihat data dari perkembangan TON, memang menunjukkan adanya pelemahan juga nih dari sektor
gaming ya, dari sektor gaming dan juga yang ada di Play to Earn di Telegram itu sendiri. Nah, siapa nih dari kalian yang masih main permainan Play to Earn di Telegram? Ya, mungkin kayak Hamster Combat yang terkenal atau Pixel atau mungkin Tomato, atau mungkin ada yang ikutan yang lain ya. Itu gimana? Kalau dari saya sih, dari pengamatan saya terjadi penurunan yang tidak setinggi di bulan Agustus dan juga September kemarin. Yang booming itu kan di bulan Juli ya. Juli, Juni itu banyak sekali token-token airdrop yang dibagikan karena berawal dari adopsi yang besar dari komunitas di Telegram. Tapi makin ke sini, minat dari para user itu semakin menurun. Bahkan kalau kalian perhatikan dari beberapa project airdrop play to earn ternama itu sudah mengalami penurunan followers. Ini menunjukkan bahwa ada aktivitas yang menurun di jaringan Ton. Gitu. Meskipun belum banyak berita yang membicarakan hal tersebut, tapi menurut saya itu merupakan salah satu indikasi nih kalau sudah mulai ada penurunan aktivitas dari wallet ya, terutama dari walletnya Ton. Kalau kita perhatikan Ton ini dia maksimum supply-nya unlimited. Total supply-nya itu ada di kisaran 5,11 miliar, sementara untuk yang beredar adalah di 2,55 miliar. Separuh, teman-teman. Masih bisa di-create ke depannya, jadi tetap waspada, tetap berhati-hati. Token yang punya unlimited supply, unlimited, itu kecenderungan punya potensial inflasi. Andai kata kalau tokennya terus di-share ke publik, ya, tanpa filter. Gitu. Untuk saat ini, Ton sudah bisa diperdagangkan di Binance dan exchange besar lainnya, cuman dia belum listing di Coinbase. Sebagai salah satu project yang sudah tergeser juga dari top 10 di CMC. Oke, kita lihat secara price action ya, pergerakan dari Ton, sebenarnya sih koreksi, konsolidasi doang. Setelah kemarin dia mencapai level high-nya di kisaran 8,3, and then dia koreksi, sempat naik nih sampai level $7, tapi nggak kuat, and then dia koreksi kembali. Untuk saat ini area support untuk Ton itu ada di kisaran harga $4,6, level support kuatnya. Ya, dan proses kenaikan dari harga Ton saat ini masih belum diikuti oleh pergerakan smart money yang bagus. Ya, volume transaksi memang masih tinggi, cuman smart money-nya kok kosong gitu. Jadi ini mengindikasikan bahwa tren kenaikan cenderung masih lemah untuk saat ini. Jadi kalau opini saya sih, menurut saya Ton masih dalam proses konsolidasi seperti ini di range antara 8 sampai dengan $4,6. Tuh. Dilihat dari weekly time frame juga kurang lebih sama aja ya. Ton masih belum terlalu perform bagus, trennya masih belum terlalu kuat, cenderung konsolidasi dan ya untuk kenaikan ke all time high berikutnya mungkin kita masih nantikan. Cuman masalahnya kapan momentum itu akan ada ya belum tahu juga, teman-teman. Untuk sekarang sih strukturnya dilihat dari weekly time frame, ini ada pembentukan higher low baru. Ya, yang berarti kemungkinan konsolidasi masih akan tetap berlanjut. Jadi in the long run, saya rasa Ton masih akan berpeluang untuk koreksi. Waspadai aja kalau dia bisa turun sampai kisaran $5 sampai dengan 4,8 ke area support gitu. Jadi ya itu sih untuk saat ini BTC dominance masih sangat strong. Ya untuk old season, altcoin nampaknya masih belum ya. Masih belum, kita masih menunggu proses koreksi yang bisa terjadi pada Bitcoin juga nih, teman-teman. Jadi untuk posisi sekarang yang udah punya barang mungkin masih kuat untuk hold, ya menurut saya masih cukup dinantikan untuk kenaikan ke depannya. Gitu, jangan lupa untuk average down kalau ada momentum koreksi yang lumayan signifikan dalam. Paling gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Yang punya Telegram yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.